Setiap satu waktu dari 5 waktu itu di awal waktunya kewajiban itu datang dengan masuknya awal waktu. Ketika kita dengar azan, maka beban itu, kewajiban itu ada di benak kita untuk kita lakukan, untuk kita tunjukkan dengan melakukannya. Ya. Maka dikatakan diwajibkan setiap waktu dari 5 waktu itu di awal waktu dengan kewajiban yang longgar, wujuban muwassa'an, dengan kewajiban yang longgar. Kenapa? Karena waktu itu ya sudah ditentukan, waktu itu panjang, ya, subuh sampai dengan terbitnya matahari, zuhur sampai dengan asar, ya, asar sampai terbenamnya matahari, maghrib sampai di isya. Wujuban wasa'an, artinya kewajiban yang longgar. Kewajiban itu boleh dilakukan di awal waktu dan itu yang paling afdal, atau di pertengahan waktu, atau di akhir waktu, selama semua sholat yang dilakukan ada pada waktunya. Adapun kalau sholat itu sebagiannya ada di luar waktunya, maka itu dinamakan waktu yang haram, waktu kemah. Ya, nanti akan dibagi waktu sholat itu menjadi 5 atau 7. Ya, waktu afdaliyah, waktu jawaz, waktu akan datang. Ila ayyamqa minal waqti ma yasa'aha, sampai tersisa dari waktu sholat itu yang cukup untuk melakukannya di dalam waktunya. Ya. Jadi kemudian setelah waktu itu hanya tersisa secukup untuk sholat itu, maka waktu itu jadi menyempit. Ya, jelas itu ya kalimatnya ya. Ketika waktu sholat itu tinggal sesaat, sedikit, seukuran untuk melakukan sholat tersebut, maka waktunya jadi menyempit. Itu maksudnya fayadiku hina izin, maka menyempit ketika itu. Ya, misalkan zuhur sampai jam 3, asarnya jam 3. Ya, kalau jam 3 kurang 5, maka waktunya sempit. Ya, tadinya waktunya luas, tapi kalau sudah tersisa seukuran hanya cukup untuk melakukan sholat fardu itu saja, maka waktunya jadi sempit. Jadi kuhina idin ayat zuhur ayat sholat muqala Nawawi, berkata An-Nawawi, summiyat bidzalika, dinamakan sholat itu dengan zuhur li'annaha zahiratun wasfan nahar, karena sholat itu nampak atau muncul di pertengahan siang. Ya, di pertengahan siang. Ya. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan dan di awal fasal kita kemarin, bahwa itu adalah sholat yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima kewajiban melakukan sholat dalam Isra dan Mi'raj. Sholat yang pertama dilakukan adalah sholat zuhur. Oleh karena itu dinamakan zuhur. Ya.
Dan juga hikmahnya sudah kita sebutkan kemarin, ya, bahwa hikmahnya yang dilakukan yang pertama kali adalah sholat zuhur adalah tanda bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan nampak, akan menang. Bisa juga kita artikan zuhur itu menang, nampak, muncul. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang mengutus rasulnya, utusannya dengan hidayah dan agama dan yang benar, liyudhhirahu, untuk dimenangkan, dimunculkan ala dini kulli, di atas semua agama. Semuanya ada di bawah agama, di atas semua agama. Walau kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka, walau karihal musyrikun, di ayat yang lain, walau karihal munafiqun. 3 kali Allah Subhanahu Wa Taala mengulang, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli," di atas semua agama, dimunculkan, dinampakkan di atas semua agama, dimenangkan di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Oleh karena itu, Al-Imam Nawawi mengatakan dalam kitab kita dinamakan zuhur itu sebagai sholat zuhur karena munculnya dia di pertengahan siang, waston nahar, di pertengahan siang, ya, di mana di dalam 1 minggu dikerjakan 6 kali sholat zuhur di dalam 1 minggu, karena 1 harinya adalah Jumat, ya, 1 harinya adalah Jumat. Tapi yang disebutkan hanya zuhur dikarenakan Jumat itu datangnya belakangan. Yang pertama muncul, yang pertama dilakukan adalah zuhur. Sholat Jumat itu wajib baru setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Baru setelah Nabi hijrah ke Madinah baru ada kewajiban melakukan sholat Jumat. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa Jumat itu pengganti zuhur di hari itu, di hari Jumat. Ya. Ada lagi yang bilang bukan, Jumat itu sholat tersendiri, bukan pengganti zuhur. Ya, yang bilang bahwa Jumat itu pengganti zuhur hanya 2 rakaat, 2 rakaat lagi diganti dengan 2 kali khutbah. Ya. Atau juga bisa dikatakan bahwa zuhur itu adalah sholat yang wajib atas setiap mukallaf, baik laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan Jumat hanya wajib bagi laki-laki, wajib bagi laki-laki. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syams." Dirikanlah sholat karena terangnya matahari, bersinarnya matahari. Dan
Sholat duhur adalah sholat yang pertama dilakukan oleh malaikat Jibril bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika pulang dari Isra Mi'raj, ya walaupun pulangnya sebelum subuh, tapi sholat subuh tidak dilakukan dikarenakan Nabi belum diajarkan caranya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak datang ketika masuk waktu subuh. Datangnya ketika mau masuk waktu duhur, datang kemudian mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat duhur, dan malaikat Jibril ya yang menjadi imam ya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan itu. Ya, setelah Nabi mengetahui caranya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dengan sahabat-sahabatnya yang sudah memeluk Islam, terutama istrinya Sayyidah Khadijah yang ada di rumahnya, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ada di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Zaid bin Harithah. Ya. Dan dikatakan dalam kitab kita wa awal waqti zawal aimain, zawal tergelincir condongnya, asyams matahari an wasatis sama, itulah awal waktu, dari tengah-tengah langit. Tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, itulah awal waktu zuhur. Ya. Jadi matahari itu tergelincir, condong kemana? Ke arah tenggelam, ke arah tadinya dia di tengah-tengah langit, ya. Kemudian ketika dia bergeser sedikit, masuklah waktu duhur. Zawal syams la bin nadar li nafsil amal bal lima yadhhar lana, lima yadhhar lana. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalat asy-syams malam yahduril asr. Waktu zuhur itu ketika tergelincir matahari selama belum datang waktu asar. Itu masih waktu zuhur. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, menceritakan tentang sholat pertama yang dilakukan bersama Nabi dan para sahabat dan malaikat Jibril. Nabi katakan, amani Jibril indal bait marratain. Aku diimamkan oleh Jibril di Ka'bah 2 kali. Wa shalla bi adh-dhuhra hina zalat asy-syams. Maka salat denganku, maksudnya Jibril, salat zuhur ketika tergelincirnya matahari. Hina zalat asy-syams, ketika tergelincirnya matahari. Wa kana al-fajr qadra syirah. Wal 'asr hina kana dhilluhu mithluhu. Wal maghrib hina aftara as-sha'im, wal 'isha hina ghaba ash-shafaq, wal fajr hina harama at-ta'am wa syarab 'ala as-sha'im. Walamma kana al-ghad shalla bi adh-dhuhra, ketika besok harinya Jibril salat lagi denganku salat zuhur. Hina kana dhilluhu mithluhu, ketika bayang-bayangnya seukurannya.
pertama sholat zuhur di hari pertama bersama Jibril di awal waktunya ketika matahari tergelincir. Hari yang kedua sholat zuhur bersama Jibril di akhir waktu. Ya, akhir waktunya ketika bayang-bayang seseorang atau bayang-bayang sesuatu sama ukurannya dengan sesuatu tersebut atau dengan orangnya. Wal asra hina kana dhilluhu mithlaihi, dan sholat asar ketika bayang-bayang menjadi 2 kali lipat dari bendanya. Wal maghrib hina afṭara as-shā'im, maghrib ketika orang berbuka puasa, isya ila thuluthul lail, isya sampai sepertiga malam, wal fajr hingga asfar, yang sampai menguning. Wala ada waktu anbiya berdoa, wal waktu baina hadain berdoa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa yu'rafu dzalika, diketahui masuknya waktu zuhur itu, wa yu'rafu dzalika al-mail, diketahui condong tersebut, tergelincirnya matahari itu diketahui dengan apa? Abdul, dengan bayang-bayang ila jihatil masyriq, ke arah timur. Kalau bayang-bayang itu beloknya, bayang-bayang itu ada di sebelah timur, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Ya. Ba'da tanahi qasruh, setelah berakhirnya pendek bayang-bayang tersebut. Ya, berakhirnya pendeknya. Maka itulah waktu zuhur. Ya. Walaupun tertahu fi khalqatil khalqi dari kalam Sa'ala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ketika bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, hal zalatis syams, apakah matahari sudah tergelincir, sudah condong ke arah barat? Qala na'am. Jibril berkata, ولما قال لا تحرك البلد 24 فلسفة وزارة الشمس وقال الذي هو غاية ارتفاع الشمس, yang merupakan bayang-bayang ke arah timur itu, ya, merupakan puncak dari naiknya matahari. Puncak dari naiknya matahari. Ya. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, ya, itu bayang-bayang kita ada ke arah timur, ke arah timur. Kemudian dia memendek sampai matahari ada tepat di tengah-tengah langit. Ya. Setelah matahari tergelincir, maka bayang-bayang kita ada di sebelah timur. Wa akhiruhu, dan akhir dari waktu zuhur, idza sara dhillu kulli syai'in mithluh, jika menjadi bayang-bayang sesuatu sepertinya. Ya, bayang-bayang satu benda sama seperti benda tersebut. Itu akhir dari waktu zuhur. Idza sara dhillu kulli syai'in
jika bayang-bayang sesuatu sama seperti bendanya. Ya. Wadzillu wa tanasyatar, bayang-bayang secara bahasa artinya penutup. Taqul ana fi dhilli fulan, aku ada dalam bayang-bayang si fulan, ay satara, aku ditutupi oleh dia. Gitu ya. Walaysa dhil adam syams, dan bayang-bayang itu bukan tidak adanya matahari. Kama bentawaham, sebagaimana sebagian orang mengira. Bal huwa amrun wujudiyun, akan tetapi adalah perkara yang wujudi. Yakhluquhullah ta'ala bi naf'il badan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manfaat badan. Dan yang lain. Manfaat badan apa? Menjaga dari panas, menjaga dari panas. Ya. Karena kita kalau panas kita madem di bawah bayang-bayang pohon, ya. Di bawah bayang-bayang rumah, gedung, ya. Itu waktu zuhur. Wal asr, dan waktu asar. Awal waktunya kalau bayang-bayang sesuatu lebih dari bendanya. Lebih dari bendanya. Ya. Wadil asri khamsatu awal, asar ada 5 waktu. Ya, ahaluha waktu fadilah, yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah itu ketika kita melakukan sholat di awal waktunya. Itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika ditanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling afdal? Nabi bilang as-sholatu li waqtiha, salat pada waktunya. Itu maksudnya. Itu pada waktunya, di awal waktunya, atau yang disebut dengan waktu fadilah. Ya. Yang kedua waktu ikhtiar. Dan diisyaratkan oleh musannif dengan kata-katanya wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil muthallathain. Muthallathain ay mithlain, gitu ya. Dhillil mithlain. Dan akhir dari waktu asar, kalau bayang-bayang sesuatu atau bayang-bayang satu benda 2 kali lipat dari benda tersebut. Ya. 2 kali. Kemudian ada waktu jawaz, waktu boleh sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, waktu jawaz bila karohah. Wa huwa min masiri dhillul mithlain ila isfirar, sampai menguning. Ya, sampai langit menguning. Jadinya bayang-bayang sesuatu 2 kali lipat sampai dengan menguningnya langit.
Yang kelima waktu tahrim. Waktu tahrim kalau sebagian sholat asar terjadi di waktu maghrib. Ya, 1 rakaat dari asar di waktu maghrib atau ketika dia takbiratul ihram masih asar, kemudian dapat 1 rakaat atau setelah Fatihah ada maghrib, itu namanya waktu tahrim. Pokoknya kalau sebagian sholat asarnya ada di waktu maghrib, maka itu namanya waktu tahrim. Ya. Dan semua sholat punya waktu tahrim. Dan subuh ada, kapan itu subuh? Ketika sebagian sholatnya ada pada saat matahari sudah terbit. Waktu zuhur juga begitu, ada waktu tahrimnya. Kapan waktu zuhur? Waktu tahrimnya ketika sholat zuhurnya sebagiannya ada di waktu asar. Ya. Waktu maghrib juga ada waktu tahrimnya. Kapan? Ketika sebagian sholat maghribnya ada di waktu isya. Begitu juga sholat isya. Ya. Wa huwa ta'khiruha ila yabqa min al-waqti ma la yas'aha. Yaitu waktu tahrim adalah menunda sholat tersebut dalam saat ini adalah asar sampai tersisa dari waktu yang tidak cukup untuk melakukan sholat tersebut, yang tidak cukup. Ya. Kemudian waktu maghrib ya, dinamakan maghrib karena dikerjakan di waktu tenggelam matahari. Maghrib itu namanya tenggelam. Ya. Waktu wahidun, waktunya satu. Wahwa ghurubu syams, tenggelamnya matahari. Bijami'i barsiha, dengan seluruh bundarannya. Oleh itu bakal surah pada tidak bermasalah kalau masih terang. Yang penting semua bundarannya itu, semua buletannya itu sudah tenggelam. Wa bi miqdar ma yu'adhiru syakhs wa yatawadda, atau dengan ukuran waktu maghrib itu dengan ukuran seseorang azan kemudian berwudu, kemudian yasturul aurat, menutup aurat, yuqimu shalat wa yusalli 5 rakaat, dan sholat 5 rakaat. 3 rakaat maghrib, 2 rakaat ba'diyah. Setelah itu keluar waktu maghrib menurut mazhab al-Ghazali, menurut mazhab lama dari mazhab kita. Ya. Di waktu maghrib itu pendek sekali waktu yang paling pendek. Ya. Seukuran seseorang azan, qomat, wudu, sholat 5 rakaat, menutup aurat, kemudian sholat 5 rakaat. Setelah itu keluar waktu maghrib. Wa in qadal miqdarul madhkur, fa in qadal miqdarul madhkur kharaja waqtuha. Kalau sudah berakhir seukuran tadi itu yang disebutkan, seukuran azan, qomat, satrul aurat, wudu, dan sholat 5 rakaat, kalau sudah habis seukuran itu maka keluarlah waktu maghrib. Maka keluarlah waktu maghrib. Wa hadha huwa qaulul jadid wal qadim. Ya, dan ini pendapat dalam mazhab yang baru, dalam mazhab yang baru setelah Imam Syafi'i dan Mesir. Lakinnahu dhaif, dikatakan dalam hasyiah kita, tapi ini mazhab yang lemah. Wal qadim huwa al-mu'tamad, dan pendapat di mazhab yang lama adalah yang pertama, yaitu sampai masuknya waktu isya atau sampai tenggelamnya mega merah. Warajjahu Nawawi, Imam
mega merah. Waktu maghrib malam yang bisyafaq dalam hadis Muslim. Ya, dan hadis itu dikatakan lebih sahih daripada hadis Jibril yang tadi kita bacakan di awal. Bahwa setiap di hari pertama setelah Isra Mi'raj itu Jibril sholat bersama Nabi di awal waktu, di hari keduanya sholat di akhir waktu. Ya. Dan hadis yang menyebutkan waktu maghrib selama tidak tenggelamnya, selama malam maghrib syafaq, selama tidak tenggelamnya merah. Wal isya dan waktu isya. Bikasril ain mamdud al isya ismul li awal dhulam, nama untuk kegelapan yang pertama muncul. Ya, nama untuk kegelapan yang pertama muncul. Ya, dinamakan sholat itu dengan sholat isya karena dilakukan di waktu itu, di waktu kegelapan pertama muncul. Dan awal waktunya adalah idza ghaba syafaqul ahmar, kalau tenggelam mega merah. Adapun di tempat atau di negara yang tidak tenggelam mega di waktu isya, itu waktu isya. Walaha waqtan, ada dua waktu, ahaduha ikhtiyar wa asyara bi qawlihi wa akhirul aqdar ikhtiyar la turun. Ya, dan waktu ikhtiyar sampai berlalu sepertiga malam. Pertama waktu jawaz, yang kedua waktu jawaz ila tulu'il fajr tsani, sampai munculnya fajar yang kedua. Fajar yang kedua yaitu fajar shadiq. Ya. Yang muntasyir dawn mu'tarid mu'tarid bil ufuq, yang sinarnya melebar, mu'tarid, ya, yang sinarnya melebar. Begini sinarnya, bukan begini. Sebelumnya muncul, ya, sinar lurus memanjang, kemudian hilang sinar itu yang dinamakan fajar kadhib. Ya, kemudian setelah itu muncul fajar shadiq yang sinarnya itu mu'tarid. Amal fajar kadhib fajar la qabla dzalika la mu'tarid wal mustatilan dahiban fis sama. Dahiban fis sama maksudnya panjang ke atas. Lumayan suruh kemudian hilang fajar kadhib itu. Wata'rubuhul dhulmah, kemudian setelah itu ada gelap lagi, baru muncul fajar shadiq. Wa ta'ala fi hukum dzakara Syekh Abu Hamid An-Nawawi wa fikaraha wa huwa bainal fajrain. Ya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan bahwa waktu isya punya waktu karahah. Kapan? Yaitu antara dua fajar tadi. Antara dua fajar, antara fajar shadiq dan fajar kadhib, antara fajar kadhib dan fajar shadiq. Dan waktu subuh yang terakhir, ya, dinamakan subuh, ya, karena dikerjakan di awal nahar, permulaan siang. Ya. Dan seperti waktu asar, waktu subuh ada 5 waktu. Yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiyar, yang ketiga waktu jawaz, yang keempat bila karahah, jawaz bila karahah, yang kelima waktu tahrim. Itu waktu subuh. Ya. Wallahu a'lam. Faslun wa syarat wujub shalat. Selanjutnya syarat-syarat wajib, ya, syarat-syarat wajib sholat.
Allah kita lanjutkan dalam keadaan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan keturunan kita sebagai orang-orang yang suka mendirikan sholat dan menjaga sholat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita khusyuk di dalam sholat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah